النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين بإحسان إلى الدين إلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين، ثم إلى حضرات جميع أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجوها، خصوصا الذين كان سنن أنفال وصوله وفروعه منتمي إليه، ثم إلى حضر جميع المفسرين والمحدثين والمصنفين والمؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديك وأمواتنا وأمواتنا ومسلمنا وفروعنا وانتم إلينا، ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, dimulai dari ayat 45 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شديد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Kita mencoba 3 ayat ini kita bahas. Yang pertama dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Ada yang baca wa yawma nahsyuruhum. Ada yang baca wa yawma yahsyuruhum. Ada yang baca ka'allam yalbathu. Yang kita baca tadi ka'allam yalbathu, tapi ada yang baca ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahir. Ada yang begitu. Ada yang baca illa sa'atan minan nahir.
qad khasira alladhina kadzabu. Ada yang baca qad khasira alladhina kadzabu. بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بأداء بلقاء وإما نرينك ada yang baca فإما نرينك فإما نرينك بعض الذي نعدهم. Tapi ada baca وإما نرينك بعض الذي نعدهم au natawaffayannaka. Ini juga demikian, ada yang baca au natawaffayanka. Jadi gandengannya nuriyanka au natawaffayanka. Fa ilaina marji'uhum ثم الله شهيد على ما يفعلون. Ada yang baca ثم الله. Ada yang baca ثم الله. Ada yang baca ثم الله. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Ada yang baca begitu. وهم لا يظلمون. Begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra yang kesemuanya berdasarkan riwayat sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma nahsyuruhum, dan ingatlah ketika kami mengumpulkan mereka. Kalau dibaca yahsyuruhum, dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka merasa seakan-akan belum pernah tinggal di dunia kecuali beberapa saat saja di antara siang harinya. Illa sa'atan, kecuali sesaat minan nahar, pada siang hari. Yata'arafuna bainahum, pada waktu itu mereka saling mengenal di antara orang-orang. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan dengan pertemuan mereka dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum, dan jika kami memperlihatkan sebagian azab yang kami ancamkan, au natawaffayannaka, atau kami wafatkan engkau sebelum siksaan itu, fa ilaina marji'uhum, maka sesungguhnya mereka akan kembali kepada kami.
Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah akan menjadi saksi, Allah akan menyaksikan ala ma yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan. Wa likulli ummatir rasul, setiap umat itu ada utusan, ada seorang rasul. Fa idza jaa rasuluhu, maka ketika datang rasul mereka itu, qudiya bainahum bil qisti, akan ditetapkanlah ketentuan hukum bil qisti secara adil, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya, mereka tidak akan dicurangi. Itulah ayat yang kita bahas. Ada 3 ayat. Intinya bahwa Allah menceritakan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, di mana manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak mempercayai terhadap adanya hari kebangkitan dan adanya hari hisab, mereka merasa kaget, ya. Ternyata ada gitu. Dan Allah mengancam kepada mereka di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu. Allah akan mengancam adanya satu akibat dari ketidakpercayaan mereka terhadap hari kebangkitan. Mereka nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya tanpa ada kecurangan. Intinya begitu ayat yang kita bahas. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, tidak percaya terhadap kepada Al-Quran, tidak percaya kepada baginda Rasul sebagai utusan Allah. Mereka mendustakan semuanya itu, terutama Al-Quran yang dibawakan oleh baginda Rasul dihadapkan kepada mereka, didustakan. Mereka tidak percaya terhadap adanya Al-Quran, termasuk mereka juga tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Itu orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang sebenarnya tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan itu, tentang nanti akan dikumpulkan pada waktunya. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala diyakinkan kepada mereka. Saya bacakan lagi apa yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa yawma nahsyuruhum, atau yahsyuruhum, ya. Wa yawma nahsyuruhum wa yawma yahsyuruhum. Ingatlah ketika kami mengumpulkan mereka, atau ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka. Ini kalau dibaca dengan yahsyuruhum. Tentunya ketika Allah mengumpulkan mereka itu kan dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya sudah terjadi yang namanya hari kiamat, hancurnya segala seluruh alam semesta ini. Kemudian sudah berganti menjadi padang mahsyar, ya. Sudah tidak ada bintang, sudah tidak ada langit, sudah tidak ada matahari, sudah hancur semua, sudah berganti menjadi padang mahsyar. Nah, saat itulah Allah kemudian mengumpulkan mereka. Tetapi karena yang diceritakan ini adalah orang-orang yang tadinya menentang kepada Rasulullah dan yang tadinya menentang terhadap adanya hari kebangkitan,
dan juga menentang terhadap adanya pertemuan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan dunianya. Ini dhamirnya ditujukan kepada mereka. Jadi yang namanya mereka itu yang dimaksudkan ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu ketika mengumpulkan, ya semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar itu. Baik orang yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ka'an yang dimaksudkan ka'annahum, seakan-akan mereka itu lam yalbathu, tidak pernah tinggal fid dunya awil qubur, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia, ya, atau di kuburan, illa sa'atan minan nahar, kecuali perasaannya seperti hanya 1 jam saja, sesaat saja pada siang hari. Jadi ketika mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar, ya, tentunya mereka kaget. Banyak hal-hal yang di luar dugaan. Mereka merasa sengsara, mereka merasa mendapatkan berbagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada waktu hari kiamat dikumpulkan itu. Karena nanti manusia itu ada yang berubah rupanya menjadi orang-orang seperti binatang, ada yang jalannya itu terbalik, macam-macam gitu ya, pada waktu dikumpulkannya. Pada waktu dikumpulkan pada mahsyar, sesaat setelah dibangkitkan dari kuburan. Mereka kaget, mereka terkejut. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, saking kagetnya, seakan-akan hidup di dunia yang mungkin usianya 60 tahun baru meninggal, atau mungkin sudah di kuburan lama, mulai dulu, ya, sampai hari kiamat itu kan lama sebetulnya. Itu seakan-akan baru tadi. Kejadiannya seakan-akan baru tadi. Ya. Kenapa? Lihauli ma ra'au. Karena saking takutnya terhadap situasi yang mereka lihat pada waktu itu. Karu-karuan yang namanya pada hari kiamat, pada waktu dikumpulkan itu berbagai macam bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada, ya. Ini kagetnya seperti itu. Padahal dunia mereka merasa enak, ya, ketika di dunia mengumpulkan uang, ketika di dunia berfoya-foya, ketika di dunia mereka berbuat seenaknya, gitu ya. Itu tiba-tiba begitu melihat keadaan pada waktu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan baru kemarin, enggak teringat lagi apa yang baru tadi gitu ya, bukan baru kemarin, baru tadi kejadian di dunia. Saat itulah yata'arafuna bainahum, saling mengenal, ya, saling mengenal mereka. Seperti di dunia itu, oh ini anak saya, ini cucu saya, oh itu kawan saya, oh itu tetangga saya, oh itu kenal mereka. Begitu dibangkitkan, mereka kenal semuanya, walaupun oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah bentuk rupanya segala, ya, tapi saat itu mereka akan kenal. Ya'rifu ba'duhum ba'duh, sebagian mereka mengenal kepada sebagian yang lain. Idza
bu'itsu, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita menggambarkan orang kalau sudah wajahnya dirubah menjadi wajahnya binatang misalnya, ya, atau macam-macam lah, yang jalannya terbalik, ya, yang macam-macam bentuknya, itu tetap mereka saling mengenal, tetap kenal dengan mereka, seperti ketika di dunia kenal dengan anaknya, kenal dengan ayahnya, kenal dengan saudaranya, kenal dengan tetangganya, kenal dengan orang-orang yang di sekitarnya dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebentar. Ya, perkenalannya itu ya kenal, tapi bukan kenal seperti pertemuan kalau hari raya ketemu, wah kamu dari mana sekarang, main ayah kamu, ya, kamu sudah kerja ya. Oh. Nah, itu kalau di dunia, ketika kita hari raya kemarin seperti itu. Begitu pertemuan dengan orang-orang yang tadinya sudah jauh-jauh, ya, pada waktu lebaran ketemu dengan mereka, senang, wah, saya rindu, saya wah, nah, begitu, ya, ingat kita dulu main-main gitu. Kalau ini enggak, ketika bertemu di sana itu saling mengolok. Ya, begitu dibangkitkan orang-orang yang kafir ini, ya, orang-orang kafir ini dibangkitkan, ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan itu saling mengolok. Kamu itu apa? Gara-gara kamu kami sekarang jadi seperti ini. Wah, kurang ajar kamu itu. Wah, pokoknya saling mengejek, saling menyalahkan itu. Ya. Kamu itu apa? Saya tidak ditunjukkan, tidak diberitahu di dunia itu. Kamu itu apa? Mengajak enak-enak di dunia, kita tidak pernah. Nah, itu ya, saling mengejek. Tapi itu hanya berlangsung sebentar. Karena apa? Saat itu yang dihadapi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Saat itu sesuatu yang sangat yang mereka rasakan adalah satu azab yang sudah menimpa. Jadi nggak sempat untuk berlama-lama saling mengejeknya itu, saling menyalahkan itu. Jadi begitu dibangkitkan, ketemu dengan orang-orang yang dikenalnya itu, ya, di dunia semua saling menyalahkan, saling mengejek, tapi langsung kembali lagi menghadapi azab yang sedang berlangsung. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, "Tsumma yanqati'u at-ta'aruf." Begitu perkenalan langsung terputus perkenalan itu, karena harus li syiddatil ahwal, karena beratnya kondisi saat itu. Ya, ada digambarkan waktu hari apa? Jadi dipertemukan Allah, dikumpulkan itu, ada digambarkan ada yang matahari seakan-akan di atas kepala mereka saking panasnya gitu ya. Itu kondisi pada waktu di mahsyar, pada mahsyar. Ya, jadi nggak sempat mau saling mengejek, itu hanya sebentar saja berlakunya itu, karena sudah harus berhadapan dengan azab yang sedang dihadapi. Ya. Isyiddatil ahwal wal jumlah halun muqaddaratun aw muta'allaqun dzarfi. Jadi ini menjelaskan tentang kalimat lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Itu dikatakan susunan kalimatnya itu menjelaskan tentang kondisi, tentang hal, ya, tentang kata keterangan. Kemudian atau ada yang menyatakan menjelaskan tentang waktu terjadinya itu pada hari pada waktu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu qad khasiral ladzina kadzdzabu, ya.
Ini untuk memberikan penegasan bagi orang-orang yang mendustakan baginda Rasul sebagai utusan Allah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu, oleh Allah disebutkan qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan apa yang didustakan bi liqa'illah, ya, pertemuan dengan Allah. Jadi ketika itu baginda Rasul sudah menyampaikan kepada orang-orang kafir, nanti kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Mereka tidak percaya. Ya, tidak percaya nanti akan adanya pertemuan dengan Allah. Jangankan kepada Allah, hari kiamatnya itu pun juga enggak percaya. Dibangkitkannya juga tidak percaya. Itu orang-orang yang sedang dibicarakan ini adalah mereka yang mendustakan akan adanya pertemuan dengan Allah. Ya, pertemuannya kapan? Bil ba'thi, ya, waktu dibangkitkan. Jadi memang kita tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah bisa menemui semuanya, ya. Ya. Sulit kita tapi yang jelas Allah itu akan bertemu, semuanya akan bertemu dengan Allah. Ya. Seperti halnya begini, ya. Orang-orang berziarah ke Basunan. Ini kan ribuan orang yang berziarah kepada kantor Sunan. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Basunan itu, apakah ketemu dengan mereka? Ya. Apakah semua yang datang kepada Basunan itu dilihat oleh Basunan? Nah, ternyata dilihat oleh Basunan. Jadi kalau sudah hidup di alam barzakh itu, ya, hidupnya bukan di alam dunia, sehingga semua yang datang ziarah ke Sunan Ampel itu semuanya akan dilihat oleh Kanjeng Sunan Ampel. Dalam waktu yang bersamaan semuanya akan dilihat oleh Kanjeng Sunan Ampel. Ya, seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, maka semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang bersamaan. Ya. Wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang mendustakan terhadap hari kebangkitan, mereka yang mendustakan terhadap pertemuannya dengan Allah itu dikatakan wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, sudah. Wa imma, ayat berikutnya, wa imma, ini kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu, kata-kata imma itu, katanya kalimat imma itu fihi idghamu nunin, ya, asyatiyah. Di dalam kalimat imma itu asalnya adalah pengidghaman huruf nunnya in, asalnya in, ya, diidghamkan pada ma. Jadi in ma, asalnya begitu. Ma-nya itu mazidah, ya. Ma-nya itu mazaidah, ma tambahan. Ma yang tidak diartikan. Jadi yang diartikan apanya? In-nya itu. Imma itu sama dengan in saja. Ya, inma mudah diidghamkan jadi imma, jadi gitu. Ya, ini hanya menjelaskan tentang kalimat imma itu asalnya apa sih gitu, ya. Jadi asalnya in dan ma. Nah, artinya apa? Jika, itu aja artinya. Ini kan artinya jika. In syarat. In syartiyah itu pasti ada jawabnya tadi. Apa jawabnya kemudian dikira-kirakan, ya. Itu yang jelas, yang namanya in syartiyah itu ada syaratnya, ada jawabnya. Wa imma nuriyannaka, jika kami memperlihatkan kepada engkau, maksudnya memperlihatkan itu, yang diperlihatkan itu adalah azab, ya. Ba'dal ladzina na'iduhum,
sebagian yang kami ancamkan kepada mereka. Ya. Jika kami memperlihatkan kepada engkau Muhammad, maksudnya di sini, jika kami memperlihatkan kepada engkau sebagian yang kami ancamkan, sebagian yang kami ancamkan kepada mereka, maksudnya azab, ya, azab yang diancamkan kepada mereka kalau tidak percaya nanti akan dimasukkan ke neraka, tahu ya, begitu ya. Seandainya kami memperlihatkan azab yang kami ancamkan kepada mereka, ya, maksudnya minallah, azab dari Allah, minal adabi fi hayatika, pada waktu engkau masih hidup, itu ketika Rasulullah masih hidup waktu itu, seandainya ditampakkan, ya. Wa jawabu syarat mahdhufun, jawabnya syarat itu terbuang, ai fadaka, maka pasti ada. Jadi seandainya Allah menampakkan azab yang diancamkan kepada mereka itu pasti ada, pasti kamu akan menyaksikan, gitu loh ya, maksudnya begitu. Jadi siapa yang menyaksikan? Ya baginda Rasul. Para ulama menjelaskan tentang azab yang pernah diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya itu, yaitu pada waktu perang Badar. Begitu perang Badar, orang-orang kafir itu, ya, yang menurut perkiraan mereka pasti menang. Wong jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya orang-orang kafir itu banyak. Ternyata kalah dengan orang-orang Islam yang jumlahnya hanya 300 lebih sedikit, ya. Ketika perang Badar itu terjadi, maka Allah menurunkan malaikat untuk menyiksa mereka. Ada siksaan yang pedih, ya, bukan hanya dibunuh gitu saja, tapi disiksa oleh para malaikat yang datang. Malaikat itu datang, ribuan malaikat datang untuk menyiksa mereka, orang-orang yang mendustakan terhadap baginda Rasul sebagai utusan Allah. Ya, ini bentuk azab. Artinya Allah memperlihatkan itu loh. Sudah kami tumpas, sudah kami azab orang-orang yang tidak percaya kepada engkau Muhammad. Itu sudah saya tumpas. Sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Badar. Tapi bukan hanya pada waktu perang Badar saja, banyak yang sudah ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Rasul. Itu hanya sekedar contoh. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ada yang sudah diperlihatkan oleh Allah. Seandainya Allah memperlihatkan azabnya di dunia, ya, dia diperlihatkan kepada baginda Rasul, itu pasti ada, ya. Au natawaffayannaka, atau tidak diperlihatkan pada waktu masa hidupnya baginda Rasul, tapi Allah akan mewafatkan baginda Rasul sebelum orang-orang yang mendustakan itu diazab oleh Allah, ya. Qabla ta'dzibihim, sebelum mereka diazab oleh Allah, baginda Rasul diwafatkan. Artinya Rasulullah tidak menyaksikan bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Rasul. Artinya masih ada seperti itu. Tentunya ada banyak orang-orang ketika Rasulullah wafat, orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Rasul itu tidak diazab oleh Allah. Tetapi fa ilaina marji'uhum, mereka akan kembali kepada kami. Ya, kembali kepada kami itu ya pada waktu mahsyar, badang mahsyar itu sudah akan kelihatan. Enggak usah menunggu pada mahsyar, ketika mereka di kuburan sudah mendapatkan siksaan, ya. Kalau dikatakan fa ilaina marji'uhum, kembali kepada kami, ya. Khususnya pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar itu, tsumallahu syahidun ala ma yaf'alun,
Kemudian Allah menyaksikan menjadi saksi. Tidak akan bisa mungkir, tidak bisa mereka itu mencari alasan-alasan, oh enggak saya percaya, enggak bisa. Ya, karena Allah menyaksikan. Ya. Ada yang menyatakan sama Allah ya. Ada yang membaca tadi kan sama, ada yang summa ya. Kalau sama di sanalah Allah. Ya. Kalau sama di sanalah Allah pada waktu kiamat itu, pada waktu hari dikumpulkannya manusia itu, di sanalah Allah syahid menjadi saksi. Artinya mutli', melihat, menyaksikan. Pada waktu dikumpulkan oleh Allah, di situ kan ada hisab namanya. Dihisab, ditimbang amal perbuatannya. Waktu itulah Allah Subhanahu wa taala melihat. Semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyaksikan ala ma yaf'alu, terhadap yang mereka lakukan. Jadi nggak bisa mungkir, mereka nggak bisa tidak ngaku, harus ngaku karena ada saksinya, yaitu Allah sendiri. Allah akan menyaksikan apa yang pernah dilakukan, yaitu apa yang dilakukan diantaranya ya min takdzibihim, pendustaan mereka kepada baginda Rasul, wa kufrihim, dan kafirnya mereka, fa yu'adzibuhum asyaddal 'adzab, maka mereka akan diazab betul-betul dengan azab yang sangat berat, asyaddal 'adzab, azab yang sangat berat. Lah ini tentunya kita akan bisa menggambarkan azab berat itu bukan hanya di neraka saja. Jadi waktu di padang mahsyar itu sudah ada azab yang berat bagi mereka. Makanya di awal tadi sudah diceritakan bagaimana begitu dibangkitkan langsung mereka merasa kaget dan merasa tersiksa karena menghadapi bermacam bentuk siksaan yang sudah ada saat itu sebelum masuk neraka. Nah, ketika sudah dihisab, sudah ditentukan, oh ini yang masuk neraka jahanam, oh ini yang masuk neraka sakor. Nah, ketika sudah masuk neraka ya tambah berat lagi ya siksaannya. Walikulli ummatin rasul. Pada setiap umat itu punya utusan, ada utusannya. Fa idza jaa rasuluhu, maka ketika datang utusan mereka, ya, maksudnya datang kemana? Ilaihim, kepada mereka. Fakadzabuhu, kemudian mereka mendustakan. Qudiya bainahum bil qisti, nanti akan ditetapkan, dihukumi, ditetapkan di antara mereka bil qisti, dengan adil. Ya, kalau memang di dunia itu betul-betul mendustakan baginda Rasul, kafir, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kitab wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasul, mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum, qudiya bainahum bil qisti, dihukum dengan bil qisti, dengan adil. Dengan adil, bil adli, fa yu'adzabuna. Nah, kemudian setelah itu mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu nanti juga akan menjadi saksi juga pada hari kiamat itu. Baginda Rasul menjadi saksi kepada orang-orang yang mendustakan tadi itu, juga saksi, tentunya saksi kepada orang-orang yang tidak mendustakan, ya.
Makanya baginda Rasul akan yunjir Rasulullah akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada baginda Rasul, wan sadaqahu, dan orang-orang yang membenarkan baginda Rasul sebagai utusan Allah. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi, mereka tidak akan dicurangi, ya. Dicurangi maksudnya bita'dzibihim, disiksa karena apa? Ada alasannya, penyiksaannya sudah ada datanya. Dulu kamu tidak katakan orang yang tidak percaya kepada baginda Rasul, dulu kamu kafir, tidak percaya. Wahum la yuzlamun itu dalam pengertian betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau memang betul-betul di dunia itu mereka melakukan hal-hal yang baik, nanti tentunya tidak akan disiksa. Sebaliknya bagi orang-orang yang mendustakan terhadap agama, mendustakan terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusan-utusannya, mendustakan terhadap Al-Quran, mendustakan terhadap kitab-kitab suci, mereka itulah yang akan disiksa dengan alasan itu. Jadi tidak akan dizalimi. Yang perlu kita ketahui juga, orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak mendustakan baginda Rasul, orang-orang yang percaya kepada agama yang dibawa oleh Rasul, utusan-utusan Allah, agama yang syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, mereka percaya, mereka akan mendapatkan, di samping mendapatkan keadilan dalam hisabnya, Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka, ya. Rahmat Allah itu adalah pahala yang berlipat ganda yang tidak bisa digambarkan dengan perbuatan, tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan. Jadi Allah itu akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang berbuat baik, ya. Di samping sudah diadili, sudah ada takaran amal perbuatannya, Allah tetap memberikan rahmat di hari kiamat itu. Rahmat Allah itu nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan dengan amal perbuatan manusia. Walaupun disebutkan orang-orang yang berpuasa itu pahalanya sekian, orang-orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya sekian, membaca satu huruf itu sekian, dijumlah nanti, wah ini mestinya ganjarannya, ya, mestinya ganjarannya 1000 misalnya. Oleh Allah nanti akan diberikan rahmatnya. Lah rahmatnya itu bukan hanya 2 kali lipat 1000, bisa menjadi 100.000, bisa menjadi lebih dari 100.000. Ya, itu ukuran tentang rahmat Allah. Jangan kemudian kita membandingkan keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dikumpulkannya manusia, itu bukan keadilannya yang baik sekian, yang jahat sekian, ya. Kemudian begitu saja, enggak. Jadi tidak dicurangi, itu saja. Orang-orang yang tidak dicurangi. Lah yang tentang azab Allah itu secara adil sesuai dengan perbuatannya, tidak ditambah-tambah oleh Allah, ya. Wah ini karena lalu ditambah sekendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah azabnya ditambah tidak sesuai dengan ukuran kejahatannya. Itu tidak begitu, la yuzlamun itu. Nah, sementara orang-orang yang baik itu akan mendapatkan lebih banyak daripada janji Allah berupa ukuran-ukuran pahala yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Begitulah 3 ayat ini menggambarkan tentang kondisi pada hari kiamat
pada di padang mahsyar yang begitu lama, waktunya lama sekali. Kalau tadi ketika di awal ayat tadi kami menjelaskan mereka kaget seakan-akan hidup di dunia yang 60 tahun rata-rata ini ya, itu seakan-akan hanya satu sesaat saja dibandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu lama, ribuan tahun ya. Ribuan tahun orang akan menghadapi berbagai macam azab yang harus dihadapi oleh orang-orang. Cuma kita juga akan menggambarkan bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini secepatnya terhindar dari kehidupan yang panjang di padang mahsyar itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan langsung masuk surga gitu aja gitu. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala mana wa ila وعلى ما صلى إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أولياء الله عباده الصالحين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بالبر والبحر وجبها خصوصا درجة سنة عمل وحوله وفرحه ومن تميل إليه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر جسمك المصون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.